Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vika Fiona, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 di Sekolah Tinggi Agama Islam Mu'afiz Sampang dengan NIM 22272222011. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh dosen Abdullah SSI MPDI. Ada beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu adalah aliran idealisme geografi, dan yang kedua adalah aliran dan biografi Adam Smith. Idealisme adalah suatu ajaran atau pemahaman atau juga aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri dari roh-roh atau sukma atau jiwa. Ide-ide dan pikiran atau yang sejenis dengan yang di atas tersebut bisa juga disimpulkan sebagai idealisme. Nah, jadi pengertian pokok idealisme adalah suatu aliran atau berbagai pemahaman yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari roh-roh atau sukma. Jadi ada sekelompok orang atau berbagai aliran yang menganggap realita itu terdiri dari roh-roh saja. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat sudah kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato. Nah, jadi aliran idealisme geografi itu awal mulanya itu kita temukan atau kita temui di aliran barat atau filsafat barat dan ditemui dalam keadaan bentuk ajaran yang murni dari Plato yang menyatakan bahwa alam dan cita-cita adalah kenyataan yang sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah bayangan dari alam idea saja atau yang disebut dengan bayangan. Dan juga di sini ada seseorang tokoh yang memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam idealisme sebagai suatu tenaga atau entity yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Nah, jadi menurut Aristoteles adalah ajaran yang menggambarkan dalam idealisme itu adalah sebagai suatu tenaga, sebagai kekuatan yang berada dalam benda-benda atau menjalankan pengaruhnya. Sebenarnya juga dapat dikatakan sepanjang masa tidak pernah paham idealisme hilang sama sekali. Namun di masa abad pertengahan malahan satu-satunya pendapat yang disepakati oleh para ahli pikir adalah dasar idealisme ini. Pada zaman Afklarung, ulama-ulama filsafat yang mengakui aliran serba dua seperti Descartes dan Spinoza yang mengenal dua pokok yang bersifat kerohanian dan kebendaan, maupun keduanya mengakui bahwa unsur kerohanian lebih penting daripada kebendaan. Nah, jadi pada zaman tersebut semua ulama-ulama filsafat sepakat untuk mengakui aliran itu serba dua, yaitu seperti Descartes dan Spinoza. Namun dua pokok yang bersifat kerohanian dan kebendaan itu menjadi tantangan bagi ulama tersebut. Karena apa? Karena bagi mereka unsur kerohanian lebih penting daripada kebendaan. Selain itu, segenap kaum agama sekaligus dapat digolongkan kepada penganut idealisme yang paling setia sepanjang masa. Walaupun mereka tidak memiliki dalil-dalil filsafat yang mendalam, puncak zaman idealisme pada masa abad ke-18 dan 19 ketika periode idealisme.
Jerman sedang besar sekali pengaruhnya di Eropa. Selain ulama-ulama filsafat tersebut, ada pula di sini segenap kaum agama sekaligus dapat digolongkan kepada penganut idealisme. Jadi ada kaum agama sekaligus tergolong untuk mengikuti filsafat idealisme tersebut. Meskipun mereka tidak memiliki dalil-dalil yang mendalam tentang filsafat, namun mereka tetap atau menjadi penganut idealisme yang sangat setia sepanjang masa. Sekian pemaparan yang pertama, lanjut ke pemaparan yang kedua, yaitu biografi Adam Smith. Adam Smith dilahirkan di Kirkcaldy pada tahun 1723. Dia adalah ekonom politik pertama di dunia, pelopor aliran ilmu ekonomi yang dikenal dengan aliran klasik. Ayah Adam yang meninggal sebelum Adam dilahirkan adalah pengawas adat. Pada usia 14 tahun dia dikirim ke University of Glasgow. Di sana mata kuliah yang paling disenanginya adalah matematika dan ilmu alam. Dan di sana pula dia mendapatkan kuliah dari Dr. Hodgson yang disebut Bapak Filsafat Spekulatif Skotlandia di zaman modern, dan yang teorinya tentang perasaan moral sangat berpengaruh kepada spekulasi etis Adam Smith di kemudian hari. Adam Smith sejauh ini dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi karena jasanya yang telah mengubah ilmu ekonomi dari kategori filsafat spekulatif menjadi ilmu yang bersifat positivistik empirisistik. Di sini juga Adam Smith memiliki visi besar atau disebut dengan The Will of Nation, hanya merupakan salah satu dari bagian dari dua buku yang cukup cemerlang untuk dipubliskan selama masa hidupnya. Pada tahun 1758, Adam Smith telah menulis Theory of Moral Sentiments. Dalam buku ini dia mengembangkan ke seluruh kodrat moral bagi manusia dari satu emosi. Selain itu, Adam Smith juga menuliskan buku tentang astronomi. Nah, di sini buku Adam Smith dipandang sebagai buku yang revolusioner karena buku tersebut bukan hanya membahas struktur kelas di zamannya. Tujuan Adam Smith bukanlah untuk mendukung kepentingan salah satu kelas, tetapi dia sangat perhatian untuk meningkatkan kemakmuran seluruh bangsa. Pada tahun 1740, pada usia 17 tahun, Adam Smith dikirim ke Oxford dan mendapatkan biaya siswa. Di Oxford, Adam membaca A Treatise of Human Nature, karya Hume yang ditulis tahun 1734. Hume lebih tua 12 tahun daripada Adam, adalah filsuf dari Skotlandia lain yang termasyhur di zaman ini. Orang yang tidak biasa dengan hidupnya mungkin ia terkejut untuk mempelajari bahwa Adam Smith menulis ilmu ekonominya. Ilmu ekonominya merupakan bagian dari karyanya sebagai seorang filsuf. Meskipun pendiam dan canggung dalam situasi sosial, Adam Smith dengan sangat sempurna memiliki bakat sebagai orator abstrak yang khas orang Scots. Nah, jadi Adam Smith itu orangnya pendiam dan canggung dalam situasi asosial. Tetapi karena dia itu seorang pemberani dan tidak biasa dengan hidupnya, ia memberanikan diri untuk menantang atau memberikan pendapat kepada orang-orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.